Orang yang pertama kali mendefine tasawuf itu siapa? Orang namanya Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karhi, mati wafat tahun 200 Hijriah. Beliau bapaknya masih orang Majusi, namanya Fairuzan bapaknya. Kemudian masuk Islam. Masuk Islamnya di tangan Imam Ali Ridho ibn Musa Al-Kazim ibn Ja'far Shadiq. Ali Ridho itu kuburan di kota Mashhad, dari Tahran 1000 km, naik pesawat 1 jam. Itu kuburannya, kubahnya emas. Dan kalau setiap pada sholat, terutama sholat duhur, makan semua, jamaah itu makan semua, gratis. Jadi di Masjid Ali Ridho di Mashhad itu di Tahran, setiap pada duhur semua jamaah makan gratis. Dan makannya betulan itu, bukan sembarangan, itu betul-betul enak. Dan saya ke sana kebetulan 2 kali zuhur terus, saya makan terus ya. Memang carinya supaya makan. Ada rumah sakitnya, ada sekolahannya, ada pendidikannya, gratis semuanya. Itu kuburannya Imam Ali Ridho ibn Musa Al-Kazim ibn Ja'far Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali bin Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Mahfuz Al-Karhi ini mendefinisikan tasawuf begini. Tasawuf ialah, bahasanya begini, al-akhzu bil haqa'iq wal ya'su min aidil khala'iq. Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf itu. Apa Bu? Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9, masih koma lagi nih, masih koma lagi nih, masih koma lagi, 9 lagi, masih 1 lagi koma lagi nih, 9, palsu semua isinya ini. Jilbab palsu, kopiah palsu, dasi palsu, doktor palsu, kiai palsu, khotib imam palsu. Paham nggak? Paham nggak? Ibu pakai jilbab, betul hatinya berjilbab? Alhamdulillah. Kalau ada orang laki-laki ganteng nggak lirik, ya udah tua ya nggak lirik, udah masih muda lirik. Kalau ada uang numpuk nggak lirik. Kalau diajak belok-belok dikit nggak mau. Uang numpuk nggak maunya tuh kepaksa, takut polisi apa malu kalau ketahuan apa emang karena itu nggak benar jadi kita nggak ngambil. Itu mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf itu. Padahal di dunia ini isinya palsu semua ini. Saya ini kopiah ini palsu ini. Biar dianggap jadi kiai aja ustaz saya kopiah. Hatinya nggak karu-karuan. Jubah palsu, gamis palsu. Suatu ketika ada orang berangkat Jumatan pakai gamis, pakaian Arab, bawa tasbih, sorbannya besar. Di tengah jalan digigit anjing. Anjing dipukul, anjing lapor pada Tuhan, saya sakit Tuhan, kenapa dipukul Pak Haji yang berangkat Jumatan itu? Stop Haji, kata Tuhan, stop dulu Haji, kenapa kamu pukul anjing? Ya, karena dia gigit pakaian saya. Nah sekarang anjing tanya, kenapa kamu anjing gigit pakaiannya Pak Haji itu? Saya pikir, kata anjingnya ini, saya pikir orang yang pakai gamis, bawa tasbih, sorbanan, bawa sajadah, nggak punya marah. Masih marah juga. Terus Tuhan tanya lagi pada anjing, kamu kok sejauh itu sih? Apanya namanya? Berpikirnya kok sejauh itu sih anjing? Siapa guru kamu itu? Dari mana guru ngajinya kamu anjing? Itu hasil tafakkur, tadabbur, ta'ammul, kontemplasi saya sendiri. Waduh, kalau gitu kata Tuhan, kamu jauh lebih ma'rifat daripada Pak Haji itu. Silahkan pakai jubah, pakai gamis, tapi lillahi ta'ala. Silahkan pakai celana, pakai dasi, lillahi ta'ala. Silahkan pakai jarit apa? Pakai kain, itulah mas. Pakai kain, pakai celana, pakai apa monggo asal nutupi aurat. Yang penting lagi niatnya lillahi ta'ala. Jangan pakai jilbab biar kelihatan Islam yang taat. Imra'atun sholihatun. Tapi pakai jilbab tapi selalu ngumpet-ngumpet menceritakan kejelekannya suami, ambrol jilbabnya itu. Nggak percuma aja. Jilbab rapet tapi kalau dengan tetangga jelek-jelekin suami saya, wah ambrol jilbabnya.
Begitu pula bapak sama aja, bapak juga sama. Pakai kopiah kamu suka lirak-lirik, ambrol kopiahnya itu. Jadi bukan masalah kopiah atau jilbab, masalah adalah al-akhdzu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Nah, ayat Al-Qur'an firman Allah dalam surat Fatir nomor berapa ayatnya cari sendiri. Enakan banget sudah suratnya saya tunjukkan. Cari sendiri. Bukan kayak saya nggak tahu ayat nomor berapa, nomornya nggak tahu tapi apal. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, kamu jangan terpedaya oleh tipuan-tipuan duniawi, harta, jabatan, hawa nafsu. Gampang nggak itu? Gampang. Mengertikannya tuh gampang, memahaminya tuh mudah. Kamu jangan membanggakan harta. Ya iya, harta dibanggakan sebentar lagi, kalau nggak harta ninggalin kita, juga kita ninggalin harta kok. Kamu jangan membanggakan jabatan, pangkat. Ya iya, jabatan cuma formalitas saja. Hakikatnya manusia bukan jabatannya. Banyak jenderal yang hatinya nggak karu-karuan, penakut, minder, khawatir, was-was, tidur sulit. Jenderal bintang 4. Ada tukang beca, tukang kulit, tukang sapu, tidur nyenyak. Ayo enak mana ayo? Enak mana ayo? Ya betul. Ibu jenderal tidur nyenyak. Waduh, luar biasa. Nah, yang kedua yang paling sulit, yang rumit, yang pemahamannya perlu apa? Pemahamannya perlu dalam. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu terpedaya, tertipu oleh tipuan jebakan dengan mengatasnamakan Allah. Itu yang sulit. Ketoe, apa ketoe itu? Kelihatannya lillahi ta'ala padahal tidak. Kelihatannya demi Islam, demi masjid, demi Allah, demi Rasulullah, padahal hawa nafsu. Kelihatannya demi rakyat, demi bangsa, padahal demi egonya, demi hawa nafsunya, demi ambisinya. Ini yang kedua, ini yang paling sulit dihindari. Kelihatannya bela Islam, kelihatannya berjuang untuk Islam. Jadi ketua NU, ketua Muhammadiyah, takmir masjid Sunda Kelapa. Mengabdi, pengabdian, ibadah, gombal ibadah. Coba nggak digaji, lari semua. Ya saya juga sama, bukan aja. Saya juga sama. Dikira saya kalau ngomong gini cuma jelek-jelekin bapak, enggak, saya juga sama begitu. Mau kemana? Dakwah. Padahal mau ceramah supaya dapat amplop. Bilang dakwah. Gaya sekali bahasa dakwah. Ini saya ditunggu umat ini. Umat apa? Ngamen aja umat. Nah, amplop itu kalau tipis doif, kalau tebal soheh. Kalau tipis tapi yang memberi itu perempuannya cantik, soheh li ghairi. Itu ilmu mustalah hadis, Bu. Hadis ada doif, ada soheh. Ada hadis doif tapi ada pendukungnya. Bisa jadi soheh dari doif itu. Soheh li ghairi namanya. Soheh karena faktor lain. Nah, kalau amplop tipis tapi yang ngasihkan itu panitianya anak perempuan cantik, guyang-guyu, mesam-mesem, wah itu soheh li ghairi itu. Enggak apa-apa lah, tipis enggak apa-apa. Jadi yang paling berat itu wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kelihatannya berjuang lillahi ta'ala, ibadah, dakwah, mengabdi, padahal demi hawa nafsunya, supaya saya terkenal, saya. Nah, orang kayak gini biasanya kalau ngobrol 5 menit ngucap sayanya 200 kali. Pak tinggal di mana Pak? Saya di Menteng. Gimana Menteng itu? Wah, dulu nggak ada orang sholat, nggak ada orang baik. Setelah saya tinggal di situ, alhamdulillah, mulai ada orang sholat. Terus sekarang Bapak di mana? Yang aktifnya jadi saya di Sunda Kelapa. Gimana di Sunda Kelapa? Waduh, tadinya nggak karu-karuan, nggak bersih, kotor, nggak disiplin. Setelah saya jadi alhamdulillah. Saya udah dua. Terus Bapak di mana Pak? Saya di NU atau di Muhammadiyah lah. Saya ikut di Muhammadiyah atau di NU. Di mana NU di Muhammadiyah? Waduh, nggak karu-karuan dulu, nggak ada aktivitasnya, sepi saja. Setelah saya, alhamdulillah sekarang. Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Nggak ada pengajian ibu-ibu, nggak ada, itu cuma paling ibu arisan, nganggur, hura-hura, aerobik paling. Sekarang setelah saya ikut, alhamdulillah. Jam berapa kali saya udah berapa kali saya tadi?
Anak-anak muda gimana anak muda? Waduh, tadi nggak ada anak muda ngerti agama, anak muda ngerti akhlak. Setelah saya pegang, alhamdulillah. Berapa kali udah? Ngobrol 5 menit, sayanya itu 2. Kalau nggak ada saya, wah itu kan saya udah saya katakan ternyata. Kan dari saya itu ide itu. Saya udah kasih tahu, dia nggak nurut. Maka dia nggak nurut saya, dia celaka, dia kuat saya. Coba dia tuh ngikut saya, dia sukses kan dia. Saya kasih tahu, dia nurut apa kata saya. Maka saya ini dari dulu saya katakan, dulu saya ngomong gini ikhlas. Saya tuh nggak minta apa-apa. Saya ini 5 menit saya ping 200. Itu bukan alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Segala puji bagi aku, itu aku. Segala puji bagi saya. Dikira yang punya saya cuma ente dewe apa? Yang lain juga punya saya. Orang lain juga punya saya, tapi dia anggap dia sendiri yang punya saya. Kalau nggak ada saya, masih sudah kelapa ini, maka saya jadi. Nah, saya kan udah kasih tahu. Lah saya ngomong ini ikhlas. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi dia nggak nurut. Lah itu akibat dia nggak nurut saya. Maka saya katakan, oleh karena itu saya. Oleh karena itu saya dan coba 70 tahun mati, bisa nggak ngomong saya? Nggak usah 70 tahun, siapa tahu nanti malam mati nggak bisa ngomong saya udah. Pelan-pelan ngomong saya itu pelan-pelan Bu. Ini HP saya nih, HP saya, jangan keras-keras. HP saya. Siapa tahu nanti malam nggak bisa ngomong HP saya, nggak bisa. Mobil siapa ini? Mobilku. Aduh, jangan keras-keras kunya. Besok pagi siapa tahu nggak bisa ngomong mobilku, karena udah mati. Kunya nggak bisa ngomongku. Dikira mati jauh banget apa? Nah itu. Jadi hakikatnya orang hidup ini adalah, atau mari kita berusaha agar kita itu hidup benar-benar di atas rel yang hak. Betul-betul mengetahui hakikat hidup itu apa. Hidup itu apa hidup itu. Nah mari kita jauhi kepalsuan. Hidup bukan hanya simbol, bukan hanya manuver, bukan hanya yel-yel, bukan hanya pamer, bukan hanya legal formal, bukan hanya bintang di sini, bukan. Oke, bintang di sini iya, tapi hatinya juga perwira. Bukan hanya kopiah, hatinya juga berkopiah. Bukan hanya doktor, ilmunya juga pas seperti gelarnya doktor itu. Itu maksud saya. Bukan hanya imam, tapi juga betul-betul imam jadi panutan. Bukan hanya ketua NU, tapi betul-betul juga bisa mengembangkan NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu. Itu namanya mencari. Lah, tasawuf itu mencari hakikat itu. Makanya dulu ada seorang sufi namanya Asadullah Al-Harith Al-Muhasibi. Itu tangannya ada urat syarafnya di salah satu jarinya. Kalau mau ngambil barang yang kurang halal, bergerak. Mau minum misalnya ini kurang halal, bukan kurang halal arak, bukan. Ini gelasnya dibeli dengan uang yang ya nggak begitu halal, atau airnya tadi dapat mencuri misalkan. Ini tangannya bergerak. Kalau dikasih makan orang, kalau nggak halal betul nggak jadi makan. Karena tangannya menunjukkan. Wah, kalau saya punya tangan bergerak, kapan terima amplopnya saya? Apa nggak ada halal udah sekarang ini? Definisi tasawuf itu yang kedua oleh Imam Dhunnun Al-Misri, wafat tahun 241 Hijriah. Namanya Ibrahim ibn Thauban Al-Ikhmimi dari Mesir Selatan. Dhunnun Al-Misri mengatakan tasawuf ialah, sufi ialah qaumun atharullaha ala kulli syai'in fa'atharullahu ala kulli syai'in. Qaumun atharullaha ala kulli syai'in fa'atharahumullahu ala kulli syai'in. Orang yang mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan mereka. Orang yang mementingkan Allah, kebenaran atas segala yang lainnya, di atas yang lainnya, maka Allah akan mendahulukan mereka dari selainnya. Itu baru sufi itu kalau orang begitu itu. Mendahulukan Allah, ngalahkan lainnya. Suami kalah, anak kalah, bisnis kalah, Allah tok yang dulukan. Maka Allah nanti akan mendahulukan ibu, mengalahkan segalanya udah. Nah, bagaimana caranya supaya bisa begitu? Agar supaya bisa sampai ke sana, maka prosesnya agak panjang prosesnya. Tapi kalau dilatih bisa. Kalau dilatih bisa. Dilatih ya dikit-dikit Bu ya, dikit-dikit. Kalau sekaligus nggak bisa. Kalau pagi, kalau malam mendahulukan Allah, ngalahkan yang lain.
Kalau siang, ya apalah bareng-bareng. Kalau siang suami dilayani, kantor dilayani, tangga dilayani, toko buka toko, jual beli apa bisnis yang kita jalankan. Tapi kalau malam khusus untuk Allah. Bisa nggak gitu? Dicoba dulu. Coba dulu. Nanti lama-lama ditambah malam dan siang. Tapi seminggu sekali aja dulu. Senin kalau siang Senin untuk Allah saja, yang lain buang, kan nggak dipikirin. Belajar. Lama-lama akan terasa Bu, enak ya, nggak mikirin cetek bengek, hanya Allah tuh enak, ringan rasanya, ketagihan malah. Aduh, ada dangdut nggak dengar sudah, ada idol nggak mau, ada KDI nggak mau sudah, arisan males sudah, terus mau basa-basi omong kosong karena tidak mencari kebenaran. Ada sebuah ibadah yang kalau pas momentumnya, pas ngepasin, walaupun kalimatan wahidah tusma'u minal mala'il a'la. Saya pas kebetulan ngomong ya Allah, tapi pas ikhlas, kebetulan lagi didengar, momentumnya tepat, itu didengar oleh Allah, walaupun hanya ya Allah, kemudian tidur, diberikan semuanya. Ada lagi yang ibadah dari jam 12 sampai jam 4 wirid terus, ngadep ngulon terus, ngadep ngulon nih, ngadep ke barat terus di atas sajadah. Allah nggak menerima, nggak mendengar itu. Kenapa? Kalau ya Allah, itu ya Allah mulut nyampe uang, duit. Ada lagi yang ya Allah sekali saja, tapi ikhlas betul-betul, buang semua buang. Apa yang ada di kanan kiri, langit, bumi, suami, anak, istri, keluarga, dagangan, perusahaan, uang, deposito, tagihan, apa semua cacak buang, buang. Sampai diri kita sendiri buang coba. Setelah terbuang semua, baru ucapkan ya Allah. Bisa nggak itu? Belajar sekali aja gitu. Nah itu nanti ya Allah didengar betul itu. Kalau ya Allah masih ya duit, ya nanti Allah duit. Ya masih mendingan pengen duit panggilnya Allah, masih mending daripada pengen duit terus cari calon gubernur. Ini lagi saatnya ini subur uang nih, kabar yang tim sukses. Biasanya kalau tim sukses tuh yang calonnya belum sukses, timnya dulu sukses biasanya. Saya itu Bu. Jangan dikira saya nuduh orang lain, enggak. Jadi coba belajar. Biasanya saya kalau disinggung orang marah, coba hari ini tidak. Biasanya kalau teman di pojok lagi ngerumpi, saya nimbrung biasanya. Oh iya, kamu baru tahu. Saya dulu, minggu kemarin saya dengar itu. Biasanya gitu biasanya. Enggak, sekarang tahan, belajar nahan. Biasanya menyesal, biasanya aduh, sakit aduh, ya Allah kenapa? Coba belajar tidak aduh. Gus Dur itu satu kelebihannya. Kiai Abdurrahman Wahid itu satu, tidak pernah aduh, tidak pernah mengapa saya begini, gak pernah. Maaf, beliau sudah fisiknya kayak gitu, ibu nyainya juga istrinya kayak gitu, gak pernah. Telinga saya belum pernah dengar beliau aduh, gak pernah. Orang sangat percaya diri, semangat hidupnya luar biasa. Lagi diimpus di rumah sakit, keluar demo dulu, dilepas dulu impusnya demo. Itu masuk rumah sakit lagi, impus lagi. Di dunia apa ada tuh kayak orang kayak gitu tuh? Ya kelemahannya manusia, kelemahannya ada, tapi itu kelebihannya yang saya ceritakan. Ke Amerika mau ketemu Clinton, nggak mau diterima. Ya nggak apa-apa, saya ke Amerika mau memperbaiki kacamata, mau ganti kacamata. Akhirnya diterima. Setelah diterima 15 menit, ya nggak apa-apa. Akhirnya 45 menit. Nah itu orangnya luar biasa di situ. George Soros datang ke sini perlu mampir ke Gus Dur. Menteri Amerika siapa namanya? Menteri Amerika yang orang hitam itu. Lisa Rice itu mementingkan ketemu Gus Dur. Ada apanya orang itu nggak tahu saya Gus Dur itu. Orangnya kayak gitu. Tapi ya itu kelebihannya tidak pernah sakit atau apa dilengsarkan dari presiden. Aduh, mengapa saya begini? Nggak pernah dengar saya itu. Nggak pernah dengar dia ngomong gitu. Saya tetangganya. Walaupun saya juga banyak nggak cocok dengan beliau cara, tapi satu itu yang saya nggak bisa niru. Supirnya ngebut, tenang aja. Kalau saya, pelan-pelan, hati-hati. Kalau dia tenang aja tuh, supirnya mau sudang. Itu kelebihan beliau. Jadi coba belajar tidak aduh.
Misalkan ibu hari ini dapat musibah misalkan. Biasanya aduh kenapa begini ya Allah. Coba tahan dulu. Namanya belajar namanya. Ada suaminya rewel ya biasanya ngelawan ya enggak gitu loh. Biasanya suaminya pulang terlambat, bawel, enggak, coba belajar. Atau bawelnya biasanya 2 menit, coba kurangi semenit aja bawelnya. Ya Allah saja maha pengampun, maha pemurah, maha melupakan dosa manusia, apalagi ibu dengan suami, dendam gitu, kalau punya salah dendam. Allah saja nggak pernah dendam. Pentingkan semua kebenaran itu. Yang ketiga, Abu Yazid Al-Bustami yang wafat tahun 254 Hijriah mendefinisikan tasawuf, sifatu haqqin yalbasuha khalqun. Sifatnya Gusti Allah yang maha hak dipakai oleh makhluk, baru sufi itu. Kalau ada manusia punya sifat-sifat meniru sifatnya Allah, baru sufi itu. Wah, luar biasa, berat lagi nih. Ya pokoknya kita jadikan Asmaul Husna itu idola. Idealnya seperti ini. Ya minimal kalau kecadak-cadak 25%-nya ya nggak apa-apa kan. Nah, ya namanya berusaha, namanya ibadah. Sehingga pertama kali prosesnya begini Bu. Minggu kemarin sudah saya terangkan tapi saya ulangi. Misalkan di hati kita penyakitnya 10, misalkan saya kalau Bapak udah bersih-bersih, saya ini yang kotor. Hasud, dengki, sombong, takabur, suudzon, permusuhan, benci, syirik, riya ada dalam hati saya 10. Coba bulan ini dikurangi 2, hasud dan iri buang. Masih 8, nggak apa-apa. Jangan sekaligus nanti semaput, nanti pingsan nanti kalau semaput. Nah begitu dua hilang, namanya taholli, apa namanya? Cleaning, proses cleaning, pembersihan. Nanti akan muncul di sini tahalli. Yang kan kosong nih, 02 nih. Masuk tahalli, apa? Perhiasan. Menghiasi diri kita apa? Muncul sabar, muncul tawakal, muncul fakr, muncul ridho, muncul syukur. Gitu loh. Nanti bulan depan lagi kurangi 2 lagi. Dendam, permusuhan dengan tetangga, dengan saudara, masalah warisan gak beres, gak apa-apa, lupakan. Ya warisan tapi lupakanlah. Coba hilang 4 kan, muncul lagi nanti tahalli. Tahalnya muncul apa? Ridho, syukur. Gitu loh. Jadi kalau tahallinya nggak pernah dibersihkan, penyakitnya 10 masih utuh. Ngaji tiap malam di Sunda Kelapa, sabar, ridho, syukur, mahabbah, fakir, tawakal, nggak akan masuk itu. Ngaji masuk enggak? Ya tetap aja hatinya isinya dendam, iri, hasud, sombong, suudzon, dendam, ingin balas dendam, cinta dunia, ambisius, egoistis. Begitu hati yang masih isinya begitu, suruh masuk sabar, ridho, syukur, mahabbah, tawakal, enggak akan masuk. Jadi kosongkan dulu baru nanti masuk. Ya makanya diatur pelan-pelan.